Terus kalau tadi kan kita ngomongin soal, Bung Hatta kesehariannya makan siang bareng setelah pensiun itu ya, Mbak, ya. Kalau dari pagi sampai itu kegiatannya ngapain aja sih? Ya terima tamu banyak sekali Wih, dan duta besar juga duta besar asing datang atau mhm, duta besar Indonesia yang mau keluar negeri mampir sini. Cuman mhm, pada zaman itu kan politik tegang. Jadi mmm, lawan politik Bung Karno, ya Bung Karno memang proklamator, tapi ada saat-saat di mana karena azas politik yang tidak setuju dengan faham mhm, Nasakom dan sebagainya itu tanpa proses pengadilan langsung dijeblosin ke penjara. mhm, Yaitu penjara Madiun itu menjadi saksi banget begitu banyaknya tokoh nasional sampai Sultan Syahrir mhm, itu juga akhirnya meninggal. Ya meninggalnya di Swiss, tetapi proses sakitnya di situ karena dia ditahan tanpa bukti dia bersalah, tidak ada mhm, pengadilan. Nah itu pada saat Bung Karno menjadi diktator memang itulah yang terjadi dan ini yang memang bangsa kita juga harus tahu. iya, Ada saat-saat kelam yang terjadi dan harga melambung sangat-sangat mahal luar biasa dan rakyat menjerit, dia makan mhm, juga sampai makan ular lah, kecebong lah segala iya, rupa, semua jadi makanan mhm, ya demi hidup dan sangat-sangat menyedihkan dan pada saat itu memang yang terjadi bahwa rumah ini juga kemudian dimata-matai. oh, Jadi setiap kali saya telepon teman cocok-cocokan PR atau tanya mhm, PR, selalu saya mendengar ada desah laki-laki bunyi. Karena di seberang rumah oh, oke, itu di depan rumah itu 3 rumah di depan rumah kami ini itu adalah rumah keluarga Li dan istri Li ini mempunyai salon. Terus mhm, mertuanya Pak Li tinggal di situ. mhm, Jadi rumah Pak Li, salon istrinya mhm, dan rumah mertuanya bareng 3 rumah diajar. Nah, jadi itu kemudian mendadak dia disuruh pergi hanya dalam pemberitahuan hanya 3 hari, mhm, mhm, terus akhirnya dia dilempar ke Jalan Cilacap. Bayangin 3 rumah akhirnya masuk 1 rumah Jalan iya, Cilacap. heeh. Ya itu kesedihan kami. Jadi dia salon, jadi kalau kecil saya potong Potong rambut, rambutnya di situ selalu berarti ya? jalan kaki dan nggak bayar karena tetangga. Nah kemudian rumah ini jadi membawa cerita yang juga sedih karena Mhm, kami itu dimata-matai. Jadi tamu-tamu yang datang ke ayah seperti duta besar Aljazair, kita tahu pada saat itu Aljazair baru aja merdeka kan. mhm, mhm, Jadi duta besar Aljazair pertama ke Indonesia itu Demargrasi, Lardus Demargrasi, kemudian dia datang, dia kemudian dipanggil. mhm, Bahkan duta besar Amerika juga datang kemari dipanggil oleh Bandrio CIS kan. Jadi waktu itu pusat intelijennya Bandrio itu cokolnya di depan. oh, Jadi duta besar Amerika dan duta besar Aljazair diinterogasi, kenapa kamu mendatangi Hatta? Itu kan lawan politik, meskipun di luar kelihatannya Bung Karno adem ayem, mhm, tapi enggak mhm, juga. Ya sebetulnya karena banyak hal yang kita itu menjadi menderita banget, cuman ayah saya kan orangnya diam, nggak pernah ribut. mhm, Jadi akhirnya terus tanya, ya duta besar Amerika juga bilang, ya Soekarno kawan saya, Hatta juga kawan saya. mhm, Ya karena dia duta besar Amerika jadi takut gitu ya. mhm, Meskipun pada saat itu memang ada apa Bung Karno juga keras juga dengan Amerika. mhm, Tapi yang masyarakat juga apa namanya mungkin juga tahu ya, kan ayah saya kan doktor honoris causanya iya, dari Universitas Gajah Mada mhm, untuk ekonomi. Nah, tapi ayah dilarang kemudian mengajar koperasi di situ karena mhm, komunis tidak mau ayah membaguskan koperasi, meskipun beliau bapak koperasi tadi, mhm, koperasi-koperasi yang sudah mulai maju dan bagus terus diberangus begitu. Nah sehingga memang sedih sekali dan yang menyedihkan lagi pensiun Bung Hatta mhm, sebagai proklamator dan sebagai wakil presiden itu kemudian direndahkan serendah-rendahnya, oh, lebih rendah dari supir kami yang cuman tamatan 3 SD, kelas 3 SD. Pak oke, Dali itu orang mhm, Banten. Nah, tapi ayah saya nggak pernah ribut. komplain, heeh, nggak pernah Ibu saya kaget mengeluh, kan, heeh, jadi pensiun suaminya lebih rendah dari supir. Padahal mhm, kita tahu zaman itu uang tuh berapa gitu. mhm, mhm, Nah, alhamdulillah ada keluarga yang membantu keuangan ayah mhm, sampai belasan tahun. Dan baru pada zaman Pak Harto jadi kaget. Dan pada saat Pak Ali Sadikin minta supaya mhm, ayah bayar pajak, pajak ini, heeh, terus ayah bilang, bagaimana saya bisa bayar? iya, Ini kaget lah. Akhirnya kemudian oleh Ali Sadikin dikatakan, kenapa selama ini Bung Hatta tidak pernah protes? iya, Ayah kalau soal dirinya tidak mhm, pernah ribut, mhm, karena dia yakin Allah membantu.
gitu. Dan betul, artinya keluarga yang membantu kan. Tetapi kan kebayang nggak sebagai prestis seorang proklamator dan wakil presiden yang selalu diundang kanan kiri, dan mereka tidak pernah tahu bahwa ayah begitu menderitanya dalam keuangan, ya gitu. Tapi ya akhirnya kita melihat kan di akhir penghabisan rezim yang lalu rubuh, betapa menderitanya orang-orang yang pernah jahat sama ayah menjelang kematiannya, gitu kan. Nah itu kan membuktikan bahwa Allah selalu membantu. Dan ayah saya meninggalnya alhamdulillah dengan sangat-sangat baik. Nah jadi dia tidak pendendam segala rupa, ya sudah pas is pas gitu yang lalu-lalu. Tapi dia tidak pernah menjelekkan lawan politiknya, tetap santun, tetap hormat, dan bahkan membela begitu kan. Itu nggak mungkin orang yang tidak imannya tegar dan sangat budi baik gitu. Tapi ya itulah Bung Hatta. Jadi bukan karena dia bapak saya, tapi dia sangat memberi contoh. Orang boleh menikam kita, kita nggak usah menikam balik gitu, karena yang Maha Kuasa yang ngatur semuanya gitu. Nah jadi ayah dalam keadaan tidak punya apa-apa pun juga tidak akan ayah itu terpikir korupsi, ya jelas tidak, ya sama sekali tidak. Jadi alhamdulillah itulah yang selalu kita juga harus jaga, ya menjadi miskin tapi terhormat daripada menjadi kaya tetapi bangsat gitu kan.